Jadi prinsipnya kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Makanya buat saja bahkan untuk bentuk-bentuk yang belum pernah diproduksi orang lain. Itu akan jadi sesuatu yang mungkin aneh bagi sebagian orang tetapi dicari untuk sebagian orang juga. Banyak hal yang dapat dijual dan mendatangkan cuan. Barang yang kita anggap fungsinya hanya itu-itu saja, malahan dapat menjadi komoditas premium bagi siapa saja yang dapat memanfaatkannya. Desanda Craft, salah satu UMKM yang memanfaatkan lidi nipah untuk meningkatkan nilai ekonomi. Lidi nipah dapat dikreasikan menjadi kerajinan kekinian sesuai dengan permintaan konsumen. Berbagai produk Desanda Craft terpajang di galerinya di Jalan Hayati, Kaca Timur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Produk tersebut antara lain laundry basket, wall mirror, tisu box, table runner, tablecloth, placemat, cover pot, keranjang buah, keranjang botol, pot bubu, dan lainnya. Jadi Desanda Craft itu sudah ada dari 2011 ya. Kami memang di dunia kerajinan. Ya, pertama mungkin kami memproduksi kerajinan akrilik, kemudian rajutan, kemudian sepatu kulit, kemudian terakhir batik tulis. Kami juga menenun cual ya, tapi karena benang cual itu bahan bakarnya sangat mahal, maka takut ilmu cualnya hilang, ilmu gedogannya hilang, jadi saya ganti pakannya dengan lidi kelapa. Jadi ceritanya waktu itu beli sapu lidi, jadi saya pakannya saya ganti lidi kelapa. Kemudian jadi lembaran kan. Lembaran saya buat apa ya? Ya kemudian saya buat tas, buat kotak tisu, dan sebagainya. Akhirnya dari Balai Latihan Koperasi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Babel, itu mendatangi kami, melihat kami mengerjakan kerajinan lidi. Lalu ditawarkan apakah mau mengganti bahan bakunya menjadi lidi nipah yang banyak sekali di Babel kan, Bangka kan kepulauan ya, banyak pantai, air sungai ketemu air laut itu banyak sekali tumbuh pohon nipah. Belambur lah bahasa kita di sini. Produk-produk yang kami buat adalah laundry basket, kemudian lampset, keranjang-keranjang, wall mirror, kemudian hampers, kotak tisu, table runner, dan sebagainya. Harga kerajinan kami itu mulai dari 10.000 sampai dengan 600.000. Itu kalau 10.000 jenis apa ya? Kalau 10.000 souvenir ya. Nah, kalau 600.000 itu keranjang lengkap dengan puring-puringnya. Sebelumnya lidi nipah hampir tak digunakan sama sekali melalui tangan kreatif Eva Deswanti, pemilik Desanda Craft. Sejak 2020 kemarin, lidi nipah ini disulap menjadi nilai ekonomi. Jadi kami dalam mengerjakan kerajinan ini, kami memberdayakan masyarakat sekitar, ibu-ibu, ada yang single parent ya, anak 4, kemudian ada yang usahanya sudah tutup karena pandemi. Untuk mencari kerja kan mungkin usia sudah lewat gitu, nggak ada yang mau, udah manula lah. Jadi kita ajak mengerjakan kerajinan ini di rumahnya, di sela-sela mengerjakan tugas rumah tangga. Nah, kesulitannya waktu itu adalah raw materialnya, lidi nipahnya. Jadi ini kan tumbuhnya di rawa-rawa ya, air payau, itu tempat buaya-buaya. Kita banyak sekali lidi nipah, tapi yang ngambil lidi nipah itu sedikit, takut sama buaya-buaya. Kita kan ngambilnya dari Kota Kapur ya, desa Kota Kapur itu waktu ekspor juga dari sana, itu bahan bakunya itu bagus sekali. Pernah ingin mengganti dengan kelapa atau lidi sawit, seperti itu, tapi kan mungkin ini beda. Lidi kelapa kecil-kecil, warnanya agak gelap gitu. Dalam usahanya tersebut, Eva mengajak masyarakat sekitar rumahnya untuk membuat kerajinan dari daun nipah ini. Karena menurut Eva, hal ini adalah sebagai caranya dalam membantu perekonomian masyarakat sekitar. Bahkan keberadaan aneka produk kerajinan dari lidi nipah yang diolah Eva ini pun dikenal sebagai brand kerajinan dari Bangka Belitung yang tidak hanya dilirik oleh masyarakat lokal, akan tetapi tembus ke mancanegara. Jadi kenapa mau buat
lidi nipah ini. Yang pertama itu mungkin unik ya. Waktu kita pameran di TEI, saat itu banyak sekali rotan, sudah familiar rotan. Itu yang nonton bayar-bayar. Artinya bayar-bayar dari beberapa negara itu memang diundang pemerintah kita untuk melihat produk-produk Indonesia. Jadi saat itu mereka surprise sekali ada kerajinan lidi seperti ini. Bentuknya home decor. Nah, kemudian saya jadi semakin yakin bahwa yang saya kerjain ini insya Allah bermanfaat, bisa bermanfaat untuk lingkungan saya karena ternyata produk saya ini diterima. Tadinya pada saat pandemi kami dilatih, sambil nganyam kita berpikir ya, ini siapa yang mau beli? Ya, pandemi semua susah, mendingan beli beras. Tapi ya kita kerjain aja, bismillah. Ternyata saat pandemi orang-orang itu banyak di rumah. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan mereka ingin menghias rumah supaya tidak bosan. Dan alhamdulillah produk-produk natural home decor seperti ini laku sekali di pasaran. Kami banyak permintaan.